Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian sedang dalam keadaan baik dan sehat. Tetap semangat ya, walaupun belajar dalam keadaan seperti situasi seperti sekarang ini. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka. Karena itu, tetap jagalah kebersihan agar tetap dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kebersihan merupakan bagian dari iman. Karena itulah orang yang beriman akan senantiasa menjaga kebersihannya. Seperti materi yang akan Ibu sampaikan kali ini berkaitan dengan kebersihan, yaitu bersuci. Saat kita akan melaksanakan suatu ibadah seperti sholat, kita dituntut harus dalam keadaan suci, baik dari hadas maupun dari najis. Hadas ada dua macam, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Sebelum saya lanjutkan materi ini, kalian harus tahu apa tujuan dari pembelajaran ini. Materi pokok bersuci dari najis dan hadas, submateri bersuci dari hadas. Adapun pembahasan tata cara bersuci dari hadas kecil. Kompetensi dasar mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa dapat mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan, baik yang diwajibkan, yang sangat dianjurkan, dan disunahkan. Seseorang dikatakan berhadas kecil apabila ia mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, baik buang air besar atau buang air kecil ataupun buang angin. Syarat wudhu. Yang pertama, beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk berwudu. Yang kedua, mumayyiz atau orang yang belum dewasa tetapi sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, menggunakan air mutlak. Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan. Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit, seperti cat, atau getah. Yang kelima, tidak sedang berhadas besar, seperti haid dan nifas. Adapun rukun wudhu, yang pertama adalah niat. Yang kedua, membasuh muka dari sini. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah tertib. Tertib adalah mengurutkan dari yang awal sampai yang akhir. Sunnah wudhu. Sunnah wudhu merupakan suatu hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Jika dilakukan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan juga tidak berdosa. Yang pertama, membaca bismillah sebelum berwudu. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, menghirup air melalui hidung dan mengeluarkannya lagi. Yang berikutnya, dari depan sampai belakang. Kemudian mengusap dua daun telinga. Ini juga termasuk perbuatan yang sunnah dalam berwudu. Menggosok anggota wudu agar lebih bersih. Kemudian yang berikutnya, tidak bercakap-cakap saat sedang berwudu. Kemudian membasuh sampai 3 kali setiap anggota wudhu. Dan yang terakhir adalah berdoa
setelah wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, mengeluarkan sesuatu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, baik buang angin, buang air besar maupun buang air kecil. Yang kedua, bersentuhan kulit antara pria dan wanita yang sudah dewasa dan keduanya bukan muhrim tanpa menggunakan alas. Yang ketiga, hilang akal sehat, baik tidur, pingsan, mabuk, ataupun gila. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan menggunakan telapak tangan, baik kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat video berikut ini. Bagaimana? Sudah jelas? Kalian sudah menyaksikan video bersuci dari hadas kecil atau berwudu. Sebelum pembelajaran ini saya tutup, tugas untuk kalian yaitu mempraktekkan tata cara pelaksanaan bersuci dari hadas kecil atau berwudu sesuai dengan ketentuan, baik yang diwajibkan, yang dianjurkan, dan yang disunahkan. Untuk materi yang akan datang yaitu bersuci dari hadas besar. Mari kita akhiri, kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikirim dalam bentuk video.